Nama saya Edi Arta Murdowo ya. Eh, Panggil aja Arta gitu aja ya. Kebetulan di sini saya selaku salah satu foundernya Neomu gitu. Salah satu foundernya Neomu. Neomu itu eh, konsep kita itu adalah rumah makan bernuansa Korea, bukan gimana ya, lebih ke makanan yang bergaya Korea gitu loh, salah satu makanan yang bergaya Korea. Nah, kita mulai dari tahun 2019 itu mas, tahun 2019 kita mulai. Itu awalnya itu dari modal seadanya. Kita sudah ada beberapa aset sebelumnya kita manfaatin, seperti freezer, kulkas kita sudah ada, kita manfaatin. Ya total aset awal itu paling kisaran 6 juta lah kita mulai itu Neomu. Nah itu awalnya kita fokusnya dari jualan ayam goreng yang bergaya Korea gitu, ala Korea, pakai saus Korea gitu kan. Nah dari situ kita mulai kembangkan, kok menarik, semakin menarik kesini itu semakin menarik kan, ngelihat kondisi pasar K-pop, pasar drakor itu semakin naik tuh. Nah terus pangsa makanan Korea itu waktu itu masih belum begitu boom banget di wilayah Solo ini. Makanya yuk kita jalanin lagi, kita gas lagi. Nah saya terus kebetulan sama istri saya sama satu temen gitu waktu itu. Nah kita bareng-bareng, yuk kita fokusin gitu ya. Kita walaupun aku sama istriku suami istri, tapi bicaranya kita pas kerja ya profesional, kita partneran aja di sini ya. Nah kenapa Korea itu ya, tadi awalnya itu ya, memang awalnya saya terinspirasi dari zaman dulu pas kerja dulu gitu loh. Dulu kerja itu kan konstruksi kerja samanya sama orang-orang Korea, orang Taiwan gitu loh. Di Banten sana. Nah, partner saya kebetulan orang Korea sama orang Taiwan waktu itu. Kan seneng gitu aku. Sempet satu kos itu makan bareng gitu kan. Masakan Korea rasanya aneh ya aku gitu. Rasanya aneh. Terus temen orang Taiwan ngeramu bagus. Wah, enak, mantep. Terus pulang itu kan pas posisi saya udah nggak kerja itu kan, terus sama istri, ayo takjak bikin, setelah bikin kacang mete itu, ayo takjak bikin Pak. Terus istri saya punya ide, ini konsepnya gini, coba dirasain. Tak rasain mirip sama punya orang Taiwan itu, terus disempurnain dikit lah gitu. Terus akhirnya yuk jalan, action gitu aja gitu loh. Jadi 2019 itu kita mulai, langsung COVID itu kan otomatis kan kita penyesuaian lagi tuh. Nah pas waktu penyesuaian itu aku mikir, ini kayaknya bisa jadi peluang deh aku gitu. Makanya aku langsung fokus ke online waktu itu. Langsung jadi ketika lagi gencar-gencarnya GoFood itu aku langsung segera masuk. Pokoknya kudu bisa, langsung tak kejar. Nah di situ bener peluang gitu loh. Teknik pemasaran kita dulu itu kita ikut bazar, ikut pameran seperti itu, dan itu banyak ruginya gitu. Kalau dulu mau makan di tempatnya sempit gitu loh, tempatnya sempit. Yang di Mojolaban paling kapasitas itu 10 orang kalau Mojolaban. Nah, di sini kan banyak yang nanya pengen makan di tempat, bisa, ya wes, yuk dibikin, nah, digerakin gitu loh. Neomu itu artinya sangat. Nah, sangat di sini itu saya memiliki banyak harapan besar gitu loh. Sangat istimewa, sangat luar biasa, sangat ya menginspirasi, pokoknya sangat yang segalanya lah. Bahasa Korea? Yes, no. Sebenarnya nyebutnya itu Nomu gitu. Nomu. Nah ini tetap kita teman-teman bilang Neomu itu kita masih terima itu karena apa ya, anggap aja itu bahasa serapan gitu aja gitu. Neomu suka. Justru istri saya itu yang ngajari saya.
awal nonton drakor itu gara-gara saya itu. Awalnya dia juga nggak suka apa menye-menye, tapi kan dia belum tahu genrenya gitu loh. Kalau aku dulu kan awal nonton itu judulnya kalau nggak salah Queen of Ambition. Queen of Ambition itu kan cewek tapi ambisinya gede, pengen jadi presiden, pengen jadi apa gitu. Dia bertahap naik gitu. Terus istriku malah tak ajak nonton sih, agak melo yang drama percintaan, tapi lucu gitu loh. Nah dulu sih awalnya aku nggak begitu minat apa itu di kuliner awalnya gitu loh. Cuma kan karena ya memang melihat peluangnya masih ada, ya kenapa enggak gitu aja. Menunya kita sebenarnya sedikit sih menu kita, cuma yang lainnya itu pengembangan aja. Menu pokok dasar itu kita dari ayam. Ayam itu kita ada yang wing, chicken wing. Nah chicken wing itu kita bikin ya modelnya satu paket itu kan sebenarnya satu chicken ini kan sama sini kan. Nah itu kita belah dua gitu, tapi ukurannya masih gede gitu, masih gede. Kita memang ordernya memang khusus gitu. Terus yang pakai yang apa bagian badan juga ada chickennya. Terus ada apa itu model slash-slashan ayam pop gitu, ayam pop ada. Terus setelah itu kita kembangin ke topoki gitu, topoki yang panjang-panjang itu ya, kue beras itu topoki. Nah dari topoki itu kita ada yang mulai tanya, Mas ada ramyeon kita nggak bikin ya kok. Kalau Korean mie biasa kita bikinin bisa, tapi bukan jenisnya ramyeon yang basah itu enggak. Terus akhirnya banyak yang mulai tanya, kita paduin gitu loh. Nah ramyeon kan udah banyak yang jual, nah kita paduin sama yang topoki, ya udah yang rapoki wae kita keluarin. Akhirnya muncul rapoki. Rapoki itu mie campur topoki tadi. Nah, jadi sebenarnya kan sangat sedikit gitu loh. Nah setelah itu kan kita kembangin dengan model paket-paket gitu loh. Terus ada lagi yang tanya buat pekel, menu buat pekel itu. Nah kita bikin gimbap, kayak kalau di Jepang sushi gitu kan. Nah nasi ya itu. Nah itu kita bikin, kita siapin ke situ. Yang pasti itu apa? Itu mandu. Mandu itu pengembangan terakhir kita sih sebenarnya. Mandu itu karena banyak tren apa itu peminat dimsum ya. Nah, banyak tren peminat dimsum. Kebetulan Korea punya gitu loh. Ya kita bikin. Nah itu kita giling sendiri semua, dagingnya kita giling itu 100% itu dari daging ayam. Insya Allah semua bahan baku yang kita pakai itu halal. Halal. Kita pilihkan yang halal. Bahkan yang apa itu ada kadar alkohol berapa itu singkirin dulu. Spirit juga kita singkirkan dulu. Cari yang halal. Average-nya itu paling di angka 30-an, 35. Nah, banyak orang bilang itu lebih murah dari sebelah gitu. Oh, yang kisaran 30-35 gitu. Yang namanya Korean food itu masih sangat awam banget gitu loh. Masih sangat awam banget. Jadi aku berusaha memberikan penjelasan, Korean food. Banyakan kan tanya halal nggak? Karena kebanyakan di sana kan udah nggak halal, banyak alkohol dan macam-macam gitu loh. Gitu. Nah itu yang menjadi kendala berat gitu. Edukasi ya. Edukasinya ke situ, untuk pengenalan situ itu yang agak berat. Neomu sendiri itu bikin apa ya? Bukan slogan sebenarnya, kayak suatu ya hampir bisa disebut slogan juga. Neomu itu pasti diskon gitu loh. Pasti diskon. Soalnya demi untuk edukasi itu sendiri. Kita banyak program promo besar-besaran ini diskon terus ini. Seringnya diskon ini kita pakai. Oh ya, strategi paling cuma diskon gitu ya Mas. Promo, terus paling kita minta bantuan influencer buat pengenalan itu.
terus sosial media jalan. Instagramnya apa? Instagramnya neomu.koreanfood. TikToknya juga sama. 4 tahun ya. Luar biasa sekali itu. Suka dukanya. Awal ngenalin itu pas bazar itu, awal ngenalin ayam saus Korea. Sama sekali nggak ada yang lirik itu. Itu luar. Sama sekali nggak ada yang lirik. Padahal sudah banyak yang jualan ayam pop itu kan. Itu kan saya sudah berusaha pendekatan ke situ gitu loh. Kan dulu nggak ada istilahnya Korean food itu, ayam pop itu belum begitu gitu loh, belum begitu familiar. Terus udah ada yang branding ayam pop dan ayam pop itu rame, aku mencoba mendekat ke situ gitu loh, penyesuaian ke situ. Ternyata sama sekali nggak ada yang ngelirik Korean food itu apa, terus apa. Yang ada malah opo gitu. Sakit sakit. Membantu. Sebenarnya sih paling membantu tahap pertama itu platform online. Karena kita memasarkan secara offline itu banyak yang memandang sebelah mata dan banyak bisa dibilangi kalangan yang target kita belum bisa terjangkau. Dengan adanya platform online itu akhirnya kita bisa jangkau. Yang di tengah-tengah kota. Bukan target sasaran, misalnya kita kan menargetkan itu anak-anak yang suka K-pop, yang suka drakor gitu kan. Nah, dulu kan kalau kita bazar di sini di mana toh? Cuma di market gitu kan. Nah, itu belum tentu orang-orang penggemar K-pop, belum tentu. Dan itu aku butuh waktu lama gitu loh kalau aku mau ngandalin bazar gitu. Akhirnya kebantu banget lah sama platform online. Akhirnya kan kalau platform online kan mereka ngelihatnya itu Korean food, langsung nyobain, mereka langsung kena gitu. Setelah itu ya udah branding lewat itu media sosial, itu langsung dikencangin. Intinya itu yang namanya usaha berat itu udah pasti gitu. Soalnya yang namanya usaha itu nggak ada istilah kepastian kalau kita nggak mau kerja keras. Gitu. Jadi apapun itu yang penting kita kerjakan, nggak usah tengok sana itu kok iso gini sana itu buat belajar aja, tapi kita tetap fokus ke usaha kita, gimana caranya kita, ternyata kita gagal di sini, kita pelajari, kita rubah gitu. Seperti itu aja gitu. Ya intinya fokus aja gitu. Fokus. Biarin yang lain nyanyi, biarin gitu. Pokoknya kita berusaha ke puncak gitu aja gitu. Kalau yang di sini ini Jalan Malabar nomor 42 Mojosongo. Bukan, Taman Cerdas. Di depan Taman Cerdas. Kalau yang di sana kan Taman Jaya Wijaya. Nah, di sini Taman Cerdas. Taman Cerdas Mojosongo. Ya, depannya pas. Depan Taman Cerdas. Kalau yang di satunya yang di Mojolaban itu ada Bulog Triagan, itu ambil ke kanan gitu. Jadi dari Palur ke timur, nanti kanan jalan ada Bulog, belok ke kanan, masuk kiri jalan nanti Neomu Korean Food ada di sana juga. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport kami mulai dari nol. Terus terang memang Nomu itu berdiri benar-benar dari nol. Kita membuat resep sendiri dari yang bisa dibilang otentik, kita rombak supaya lidah orang-orang setempat itu mau menerima. Itu memang butuh perjuangan yang lumayan juga. Kita sering buang bahan, terus kita coba launching, ternyata teman-teman semuanya suka. Itu sangat mensupport kami sekali. Kita bisa bertahan itu berkat teman-teman semua. Terima kasih. Mohon apabila kita masih ada kekurangan, masih ada
pelayanan yang belum maksimal, mohon diberikan saran, nggak masalah, apapun itu bisa kita terima. Kita sangat terbuka. Terima kasih semuanya.